lagi dengan saya Evangelis Mirbean. Hari ini kita akan membahas tema tentang manusia hidup untuk mengatasi masalah. Di dalam kehidupan manusia, masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka atau tidak, setiap manusia harus menghadapi masalah tersebut. Kapan dan di mana saja masalah itu akan datang menghadapi kehidupan kita. Masalah datang tidak memandang usia, tua, muda, maupun status, entah itu kaya miskin. Kadang-kala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Bahkan kadang-kala masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti tidak menginginkan masalah terjadi dalam kehidupan. Begitu masalah menerpa, membuat manusia jadi bingung, stres, tertekan, serta gelisah. Begitu masalah, bahkan tidak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dengan apa? Membunuh diri. Mungkin saat ini saudara juga sedang menghadapi masalah yang begitu mengganggu kehidupan ini, bahkan sampai mengacaukan pikiran kita. Jangan menyerah pada hal tersebut, namun berusaha mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Masalah adalah variasi dalam hidup ini. Bila berpegang kepada firman Allah, kita akan menemukan jalan keluar. Bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah persoalan, dari manakah asal masalah itu? Dan apa tujuan masalah itu terjadi? Pertanyaan yang pertama, dari manakah asal masalah itu? Yang pertama, masalah datang dari iblis. Iblis adalah sumber masalah atau penyebab utama kondisi tersebut. Iblis yang mula-mula membuat manusia sehingga jatuh di dalam dosa, agar makhluk yang paling mulia ini terjerumus ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat bahwa iblis yang berusaha sehingga menyebabkan manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga di situ kita melihat, jika masalah datang dari iblis, apa yang harus kita lakukan? Melawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada kita. Ketika kita menghadapi masalah datang dari iblis, apa yang kita yakin dan percaya bahwa Allah bersama dengan kita, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Jangan kita takut melawan iblis, tapi kita harus dengan keyakinan iman datang kepada Tuhan. Dan kita lawan dengan iman, maka di situ iblis akan lari dari kita. Yang kedua, masalah datang dari manusia. Bagian yang pertama, dari diri sendiri. Jadi masalah datang dari manusia, datang dari diri sendiri. Contoh, apabila seorang mengendarai motor dan melihat lampu merah, namun orang itu tidak menghentikan kendaraan, melainkan jalan terus, artinya dia tidak taat pada aturan. Dia tidak taat pada aturan lalu lintas, sehingga dia berjalan terus, dan dia tidak tahu bahwa di depan ada polisi, dan akhirnya dia ditilang. Masalah datang dari mana? Diri sendiri tidak taat kepada aturan lalu lintas, sehingga apa yang terjadi? Dia ditilang oleh polisi. Masalah dari siapa? Dari diri sendiri. Tidak
mau taat. Bagian yang kedua, dan kita melihat bahwa masalah dari diri sendiri, jika kita juga dapat melihat contoh dia dalam Alkitab tentang Yunus. Ketika Yunus, Tuhan mengutus dia untuk memberitakan Injil di dunia. Ia tidak mau taat pada perintah Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Kita melihat kisah Yunus yang sungguh luar biasa. Begitupun kehidupan kita manusia. Jika masalah dari diri kita sendiri, kita harus sadar dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Maka di situ pasti ada jalan keluar. Bagian yang kedua, masalah datang dari manusia, yaitu apa? Datang dari orang lain. Ada orang yang benci kepada kita dan ingin bermaksud jahat. Ia ingin mencelakakan dengan menaruh racun dalam makanan atau minuman kita. Sebagai contoh kita melihat dari kisah Yusuf. Yusuf ketika menghadapi masalah persoalan, apa yang dia lakukan? Dia tetap percaya bahwa Allah menyertai dia. Dia tidak pernah lari, dia tidak pernah putus asa. Tapi dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Di dalam setiap, bukan hanya ketika dia kecil, tapi ketika dia ada di istana Potifar, dia menghadapi masalah. Tapi masalah itu tidak membuat Yusuf untuk kecewa, tapi dia bersyukur bahwa dia akan melewati itu dengan baik. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Yusuf. Jika masalah datang dari orang lain, apa yang harus kita lakukan? Minta pembelaan dari Tuhan. Mereka rekakan kejahatan, tetapi Tuhan dapat merubah menjadi kebaikan buat kita. Kita melihat ketika orang mereka yang jahat, kita minta pembelaan dari Tuhan, maka di situ Allah akan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan bagi kita. Kita melihat Yusuf, saudara-saudara mereka yang jahat, tapi Allah menyertai Yusuf. Kenapa? Dia percaya bahwa Allah menjadi pembela bagi dia. Bagian yang ketiga, dari manakah asalnya masalah? Bagian yang ketiga di situ dikatakan karena Tuhan mengizinkan. Mengapa sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam Ayub, kitab Ayub. Mengapa sehingga Ayub itu orang saleh, tapi dia masih menghadapi penderitaan, bahkan harta kekayaannya habis, supaya imannya tetap teguh kepada Tuhan Allah. Jika masalah karena Tuhan izinkan, berarti Tuhan ingin kita naik level dan melatih karakter kita, dan kita semakin kuat di dalam Dia. Oleh sebab itu, manfaatkanlah setiap masalah itu untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu masalah yang sementara ini kita hadapi, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita lebih intim dengan Tuhan. Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau berbalik, bertobat, dan datang kepada Yesus. Kita mau membangun mesbah di dalam keluarga kita masing-masing. Lewat peristiwa yang kita sementara hadapi ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita?
Yang pertama, supaya manusia menyadari kehadiran Allah. Apa tujuan dari masalah ini? Supaya manusia menyadari bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah selalu hadir di dalam setiap masalah. Kadang-kala kita manusia, kita tidak menyadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi, di situ Allah hadir untuk mengatasi masalah persoalan itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Bagian yang kedua, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Tuhan Allah. Kalau tanpa masalah, maka di situ manusia berharap kepada dirinya sendiri, berharap kepada manusia, bersandar kepada manusia. Tetapi lewat masalah, supaya kita semakin dekat dan kita hanya berharap kepada Tuhan Allah. Bagian yang ketiga, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya manusia mengetahui dan menyadari adanya sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Bagian yang ketiga di situ dikatakan, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Kita harus mengerti, menyadari bahwa situasi yang bermasalah terjadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kita harus membereskan hidup kita. Lewat apa? Datang kepada Tuhan, meminta kira-kira apa yang tidak beres dalam hidup kita. Kita harus membereskan hidup kita. Itu sebagai peringatan. Supaya apa? Kita berharap kepada Tuhan. Kita lebih intim dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu, kalau kita menghadapi sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Kayaknya tidak ada yang beres dalam kehidupan saya. Saya harus membereskan hidup saya. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bagian yang keempat, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Apa tujuan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya kita dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Ketika ada suatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, di situ kita dibentuk supaya kita dewasa, supaya kita sempurna di dalam Yesus Kristus. Jangan kita pernah menyerah dan putus asa. Tapi ketika sesuatu masalah terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa itu membuat kita supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Yang kelima, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Adalah supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan mengatasi hal itu bersama-sama dengan Allah. Ketika sesuatu masalah terjadi dalam hidup kita, kita harus bertobat dan kita mengatasi masalah itu. Bukan hanya kita mau supaya kita punya kekuatan sendiri, tapi Allah turut bekerja di dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Masalah bisa menjadi kebaikan buat manusia asalkan dia mau bekerja bersama-sama dengan Allah, sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28 baginya yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah, yang mengasihi Yesus. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita lebih mengasihi Allah.
kita lebih mengasihi Yesus Kristus lagi. Kita jangan jauh dari Tuhan. Artinya, kehidupan ini sebenarnya adalah apa? Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Persoalan dalam kehidupan di dunia ini akan selesai apabila manusia sudah meninggal. Hanya ada satu masalah yang menunggu setelah kita meninggal, yaitu apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selagi kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Itu adalah penghakiman terakhir. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 dan Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Oleh karena itu, jangan kita menyerah, takut dan putus asa. Tetapi hadapilah masalah ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka saya percaya masalah itu dapat berubah menjadi berkat dan mujizat. Mari kita maju terus dan tetap semangat. Kita lebih dari pemenang kalau Allah di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari masalah yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita jangan menyerah, jangan takut, jangan putus asa. Tapi kita sadar bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita, maka Allah akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Kita lebih dari pemenang. Tuhan memberkati.